Sabbath Day and Happy Sabbath. So hari ini merupakan hari yang ketiga dalam pembacaan Encounter Series 1 Christ the Way. Okay. So untuk day 3 kita sudah masuk ke dalam Desire of Ages, page 19 hingga 21. Bab 1 yang bertajuk Tuhan menyertai kita. So, jom kita sama-sama membuat pembacaan pada hari ini. Tapi sebelum kita mulakan, mari kita sama-sama berdoa macam biasa. So, supaya Roh Kudus Tuhan menyertai kita sepanjang pembacaan kita dan pembelajaran kita, supaya kita dapat memahami dengan mudah. So, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas hari Sabat-Mu yang begitu indah dan kesempatan hari ini untuk Engkau terus bersama dengan kami dalam pembacaan tentang firman-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin menjemput Roh Kudus Engkau untuk beserta dengan kami agar kami dapat memahami apa yang kami pelajari dengan mudah dan sentiasa merasa dapat mengaplikasikan apa yang kami pelajari di dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kami percaya Engkau sentiasa beserta dengan kami, Engkau sentiasa memimpin dengan kami melalui Roh Kudus Engkau Tuhan. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. So, jom kita mulakan pembacaan kita pada hari ini dalam Desire of Ages 19 hingga 21, muka surat 19 hingga 21, bab 1 Tuhan menyertai kita. Okay? So, mereka akan menamakan dia Immanuel. Allah menyertai kita, terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Sejak masa kekekalan, Tuhan Yesus Kristus satu dengan Bapa, ialah gambar Allah. Peta kebesaran dan keagungannya, cahaya kemuliaannya, untuk menyatakan kemuliaan ini ia datang ke dunia ini, ke bumi yang sudah digelapkan oleh dosa ini. Ia datang untuk menyatakan terang kasih Allah. Menjadi Allah menyertai kita. Karena itulah mereka telah dinubuatkan tentang dia. Mereka akan menamakan dia Immanuel. Okay? Oleh datang tinggal bersama kita, Yesus harus menyatakan Allah baik kepada umat manusia maupun kepada segala malaikat. Ialah firman Allah, buah fikiran Allah yang diperdengarkan dalam doanya untuk murid-muridnya. Ia berkata, Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka. Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Akan tetapi bukan untuk anak-anaknya di dunia ini sahaja pernyataan ini dikeluarkan. Dunia kita yang kecil ini adalah buku pelajaran semesta alam. Maksud anugerah Allah yang ajaib, rahasia kasih penebusan ialah pokok fikiran yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat dan yang akan menjadi mata pelajaran mereka sepanjang masa kekekalan. Baik umat tebusan maupun makhluk-makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa akan mendapat ilmu pengetahuan serta nyanyian mereka itu di salib Kristus. Akan tampaklah kelak bahwa kemuliaan yang bersinar pada wajah Yesus itu ialah kemuliaan kasih yang lahir dari pengorbanan diri. Dalam terang yang dari Golgota akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan syurga, bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah.
dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu ternyata tabiat dia bersemenyan dalam terang yang tidak dapat dihampiri oleh semua pun juga. Pada mula pertama, Allah dinyatakan dalam segala ciptaannya. Kristuslah yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi ini. Tangannya lah yang menggantungkan segala dunia di angkasa dan yang membentuk segala bunga di padang. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, kepunyaanmu lah laut, dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 7 dan Mazmur 95 ayat 5. Kita boleh rujuk di dalam ayat itu di dalam Alkitab ya. Ialah yang mengisi bumi ini dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan pada segala benda yang ada di bumi, di udara dan di langit ia menyuratkan kabar kasih Bapa. Kini dosa sudah menodai benda-benda ciptaan Allah yang sempurna itu, namun tulisan tangan itu masih senantiasa ada. Sekarang ini pun semua benda ciptaan itu masih menunjukkan kemuliaan kebesarannya. Tak satu pun yang hidup untuk kepentingannya sendiri kecuali hati manusia yang mementingkan diri. Tidak seekor burung yang terbang di udara, tidak seekor binatang yang bergerak di atas tanah yang tidak mendatangkan kebahagiaan kepada sesuatu makhluk lain. Tiada sehelai daun yang di hutan atau rumput yang biasa sekalipun yang tidak mempunyai peranan. Tiap pohon belukar dan daun menyumbangkan unsur hidup yang tanpa itu baik manusia maupun binatang tidak dapat hidup. Sebaliknya, manusia serta binatang melayani keperluan hidup pohon, belukar dan daun. Bunga-bunga pun menghamburkan semerbak harum serta mempamerkan keindahannya, guna berkat bagi dunia. Matahari memancarkan cahayanya untuk menggembirakan ribuan dunia. Lautan yakni sumber segala mata air kita itu menerima semua air sungai dari segenap negeri, tetapi menerima untuk kemudian memberi. Kabut yang naik dari permukaannya jatuh berupa hujan lebat untuk membasahi bumi agar dapat mengeluarkan hasil. Malaikat-malaikat kemuliaan mendapat kegembiraannya dan berikan kasih dan penjagaan yang tidak mengenal jerih lelah kepada jiwa-jiwa yang telah jatuh ke dalam dosa serta najis. Makhluk-makhluk semawi membujuk hati manusia. Mereka itu membawa terang dari istana surga ke dunia yang gelap gulita ini. Dengan pelayanan yang lemah lembut dan kesabaran, mereka menggerakkan roh manusia untuk membawa yang sesat ke dalam persekutuan dengan Kristus yang lebih rapat lagi daripada yang mereka sendiri dapat ketahui. Tetapi beralih dari semua gambaran yang lebih kecil itu, kita memandang Allah dengan kemuliaan Allah kita. Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, kata Yesus. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, melainkan kemuliaan bagi Dia yang mengurus aku. Yohanes 8 ayat 28, dan kamu boleh tengok juga di dalam Yohanes 6 ayat 57 dan saya ulang lagi, kamu boleh tengok ayat di dalam Yohanes 8 ayat 28, Yohanes 6 ayat 50, Yohanes 8 ayat 7, salah. Yohanes 8 ayat 28. Oke. Yohanes 6 ayat 57, Yohanes 8 ayat 50 dan Yohanes 7 ayat 18. Oke.
Kamu dapatkan, sorry, salah baca dia punya ayat. Dalam perkataan ini dikemukakan asas utama yang menjadi hukum hidup bagi semesta alam. Segala sesuatu diterima Kristus dari Allah, tetapi ia menerima untuk kemudian memberi. Demikianlah isi istana surga dalam pelayanannya kepada semua makhluk oleh Putera yang kekasih itu. Hidup Bapa mengalir kepada sekaliannya melalui Putera itu. Hidup terus kembali pula dalam rupa puji-pujian dan pelayanan gembira. Gelombang kasih yang meluap-luap kepada sumber besar dari semuanya. Dengan demikian melalui Kristus lengkaplah peredaran segala kebajikan yang membayangkan sifat penganugerah besar itu, yang mana ia hukum hidup. Justru di surga hukum ini telah dilanggar. Dosa berasal dari sifat mementingkan diri. Oke, ingat, dosa berasal dari sifat yang mementingkan diri. Lucifer, kerub yang menaungi itu, ingin menjadi kepala di surga. Ia berusaha hendak menguasai seluruh makhluk yang di surga, menjauhkan mereka dari Khaliknya dan mendapat penghormatan mereka kepada dirinya sendiri. Sebab itu ia telah salah melukiskan tentang Allah dengan mengatakan bahwa Allah sungguh gemar meninggikan diri. Ia berusaha mengenakan ciri-ciri tabiatnya sendiri yang jahat itu kepada Khalik yang penuh kasih sayang. Demikianlah ia memperdaya malaikat-malaikat, demikianlah pula ia memperdaya manusia. Disesatkannya mereka supaya meragukan sabda Allah dan jangan percaya akan kebaikannya. Sebab Allah maha adil dan maha besar. Setan menguasai hakan agar mereka memandang kepadanya sebagai Allah yang bengis dan tidak mengenal ampun. Demikianlah diajaknya manusia menggabungkan diri dengan dia dalam pemberontakan melawan Allah. Kemudian malam malapetaka pun meliputi di dunia ini. Sehabislah pembacaan kita pada hari ini untuk day 3. Terima kasih semua. Saya harap daripada pembacaan itu kamu mendapat sesuatu di mana Tuhan sentiasa menyertai kita dan Tuhan mengajar bahwa kita tidak perlu meninggi diri atau mementingkan diri, sebab dosa adalah berasal daripada sifat yang suka mementingkan diri. So jangan lupa bahwa walaupun di mana saja kita berada, Tuhan sentiasa menyertai kita, memimpin setiap satu langkah kita, agar kita sentiasa boleh membezakan apa yang baik dan apa yang jahat. So sampai di sini saja renungan kita ataupun pembacaan kita untuk hari yang ketiga, dan saya harap saya boleh konsisten untuk share dengan kamu orang di hari-hari yang seterusnya. So mari kita semua bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memimpin kami dalam pembacaan tadi, dan kami telah mempelajari bahwa Engkau sentiasa menyertai kami walaupun saat ini kami tidak melihat Engkau secara fisikal, tapi kami percaya Engkau akan menyertai kami di mana saja kami berada melalui Roh Kudus Engkau Tuhan. Dan biarlah kami dapat membezakan mana yang baik, mana yang salah, untuk meneruskan kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Tuhan, kami ingin Engkau terus menyertai kami ingin terus merasakan, terus beriman, terus mempercayai bahwa Engkau sentiasa menyertai kami, Engkau sentiasa memimpin kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin menjauhkan diri kami dari sikap mementingkan diri Tuhan, sebab kami percaya itu adalah punca dosa yang bermula daripada surga. Kami ingin terus percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat bermurah hati, sangat penuh kasih sayang, sangat adil, dan kami tidak mau menjadi pengikut setan yang akan mempengaruhi kami, yang mungkin akan mempengaruhi kami, yang sangat licik untuk mempengaruhi kami, bahwa dia mungkin akan mengatakan sesuatu yang tidak bagus mengenai Engkau, tidak baik mengenai Engkau Tuhan. Tapi kami tetap mempercayai bahwa Engkau satu-satunya Tuhan yang harus kami sembah, harus kami percaya dan penuh kasih sayang, dan harus
diteladani untuk semua orang, dan kiranya biarlah kami terus berada di pihak-Mu Tuhan, dan biarlah kami juga terus menyebarkan Injil Engkau ke seluruh dunia Tuhan, agar tiada seorang pun yang tercicir daripada mendengarkan kasih Engkau, menerima kasih karunia Engkau ataupun kasih Engkau di mana saja mereka berada, dan biarlah mereka juga mengenal Engkau, dan itu menjadi terang di dalam kegelapan hidup mereka. Ampunkan segala dosa pelanggaran kami Tuhan. Pada saat ini saya ingin memohon untuk Engkau memberkati semua viewers yang menonton video ini, agar mereka juga merasakan berkat-berkat daripada Engkau, dan mereka juga boleh menggunakan diri mereka untuk menjadi saksi dan terang kepada seluruh dunia. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Terima kasih atas hari Sabat-Mu. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami semua. Amin. Thank you all. Bye. Jumpa esok.